Ya, sebagian besar korban luka akibat ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta adalah siswa sekolah tersebut. Saat ini seluruh korban luka dirawat di dua rumah sakit, yakni Rumah Sakit Islam Jakarta dan Rumah Sakit Yarsi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dan rekan kami koresponden CNN Indonesia, Nova Nayantaka, saat ini telah berada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Kita akan update informasinya dari Nova Nayantaka. Selamat siang, Naya. Naya, bagaimanakah kondisi korban luka hingga hari ini? Apakah ada yang sudah diperbolehkan pulang, Naya? Ya, selamat siang Freddy. Berdasarkan data pos pelayanan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih per tanggal 10 November pukul 8 pagi hari Senin ini memang sudah ada masih ada 14 pasien yang dirawat di RSI Cempaka Putih. Sementara ada 14 pasien yang masih dirawat di Rumah Sakit Yarsi dan juga satu pasien yang dirawat di Rumah Sakit Pertamina. Jadi dari total 96 korban luka-luka sudah ada 67 yang dipulangkan, sementara sisanya 29 ini memang masih dalam perawatan. Dan satu korban yang diduga terduga pelaku ini memang masih dirawat di Rumah Sakit Pertamina, di mana kondisinya memang masih dirawat di ruang intensif dengan rencana akan dilakukan operasi di bagian kepala terkait aksi ledakan yang dilakukan pada hari Jumat lalu. Kemudian terkait hal lain yaitu berdasarkan ada informasi dari data Semen Anti Teror 88 yang mengatakan bahwa ada 7 peledak yang dibawa oleh pelaku, di mana 4 peledak ini merupakan ditaruh di dua tempat yang berbeda pada saat itu, di masjid dan juga di dekat kantin. Sementara untuk 3 dari peledak tersebut berhasil disita oleh pihak kepolisian. Selain itu juga dari pihak kepolisian, dalam hal ini juga kalau kita mengambil pernyataan dari Kapolri Listio Sigit mengatakan bahwa hingga saat ini pihak kepolisian terus mendalami seperti apa motif sebenarnya yang dilakukan oleh terduga pelaku untuk melancarkan aksinya, dan juga apakah terduga pelaku ini juga menjalani atau mengikuti paham-paham tertentu. Ini yang memang masih diselidiki, sehingga memang kondisi membaik dari terduga pelaku ini menjadi hal penting yang ditunggu oleh pihak kepolisian. Namun mengingat usia dari terduga pelaku ini masih berusia 17 tahun, sehingga pihak kepolisian tidak mengungkap identitas dari terduga pelaku. Selain itu juga tentunya yang jadi pertanyaan seperti apa kondisi belajar mengajar di SMAN 72, di mana hari Senin ini memang berdasarkan informasi proses belajar mengajar ini dilakukan secara daring. Sementara untuk para korban juga difasilitasi fasilitas trauma healing, karena ini menjadi hal penting karena tentu saja kejadian pada hari Jumat lalu yaitu ledakan di SMA 72 yang mengakibatkan 96 korban ini menjadi hal yang membuat trauma anak-anak tentunya, dan juga menjadi alarm bagi dunia pendidikan agar tentunya ini menjadi perhatian semua stakeholder agar bisa menjaga dunia pendidikan menjadi ruang aman, sehingga ini memang menjadi perhatian khusus bagi semuanya, karena tentu ini bukan hal yang diinginkan, apalagi seperti kita ketahui dunia pendidikan ini adalah harus menjadi ruang aman bagi semua anak-anak, sehingga hingga saat ini pihak kepolisian terus menggali apa sebenarnya motif dari terduga pelaku yang memang diduga merupakan salah satu dari siswa di SMA 72. Dan kita memang masih memantau Freddy seperti apa perkembangannya, apakah nanti siang atau hingga sore ini akan ada update terkini terkait jumlah korban yang memang kalau hingga pagi ini ada 14 korban yang masih dirawat di RSI Cempaka Putih. Apakah nanti siang akan berubah, artinya memang sudah ada yang dipulangkan? Nanti kita akan menunggu apakah akan ada update terkini dari Direktur Rumah Sakit Islam Cempaka Putih terkait data korban. Tentunya kita berharap dari 29 korban yang memang masih dirawat ini berangsur-angsur akan semakin banyak yang dipulangkan, dan tentunya trauma ataupun kejadian ledakan di SMA Negeri 72 pada Jumat lalu ini tidak terulang kembali. Freddy.
Naya, nampaknya memang para korban ini masih melakukan perawatan secara intensif di sana dan kita nantikan dan juga kita harapkan semoga korban ini lekas membaik dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Nova Naya Antaka atas laporan Anda, selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda dan tim di sana.